Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bapak-bapak ya. Selamat malam bapak-bapak. Sebelumnya kita kenalan dulu kali Bang ya. Betul, salam kenal. Saya Gian Logi Pak. Nama saya Muhammad Ronaldo, kita berdua dari komisi.co. Betul. Kita dari komisi dan ini adalah episode ketiga kita tampil di sini. Betul, dan kalau tadi kita melihat bahwa perbincangannya panas sekali, berat sekali. Topiknya juga berat banget Bang. Betul. Ya. Kita akan mulai dengan yang ringan-ringan saja Pak. Iya benar sekali. Kita tebak-tebakan aja. Nah tebak-tebakan. Tebak-tebakan boleh, tebak-tebakan boleh ya. Tebak-tebakan aman harusnya. Tebak-tebakan dari gue ya Do ya. Boleh, silakan Bang. Sambal apa yang mematikan? Ah, aman kan? Sambal aman. Tidak ada yang bahaya dari sambal Pak. Kasih Bang tebakan sambal. Sambal yang mematikan adalah sambolado. La ilaha illallah. Jangan itu Bang. Sambalado bener, sambalado diselamatin. Selamatin Pak, terima kasih banyak Pak menyelamatkan saya Pak. Sambalado. Memang ada teman-temanku kalau ngomong sambal bisa. Aman hari ini. Masih aman hari ini, masih aman. Lagian Dok, sebenarnya ya kita kasih tahu nih Pak ya. Sebenarnya di episode 3 ini bukan kita yang tampil. Awalnya bukan kita. Iya, jadi minggu kelima Hamin 5 kita ditelepon. Gian Aldo episode ketiga nggak tampil. Waktu itu dibilangnya begitu Pak. Dalam hati kita tuh kayak seneng gitu loh Pak. Karena nggak berbahaya Pak. Nah akhirnya kita bisa bercengkrama dengan keluarga. Sama orang tua Pak. Kita nggak perlu berdiri di sini Pak. Betul. Merasakan deg-degan dan kaki Pak dingin. tampil di sini Pak. Waduh, apalagi 2 minggu lalu ada Pak Daniel. Waduh, deg-degan kita ya. Deg-degan banget Pak. Masalahnya Pak. Hamin 2. Ditelepon lagi sama Mbak Rifana. Lebih tepatnya Hamin 1. Hamin 1. Malam-malam ditelepon sama Mbak Rifana. Gian, Aldo, jadi. Kalian bisa nggak kosong nggak? Kita jawab, gas. Buat CNN apa sih yang enggak? CNN adalah kehidupan kita. CNN itu jiwa kita, Pak. Jiwa kita. Tapi permasalahannya, Pak, kita nggak nanya tema. Nah, itu salah kita, Pak. Salah kita. Kita telepon balik. Mbak Rifana temanya apa? Awalnya bukan tema ini. Temanya adalah PDIP di antara Mbak Puan dan Pak Ganjar. Ya Allah, PDIP, Mbak Puan, Pak Ganjar. Pantesan komik sebelumnya nolak Pak. Bahaya materinya, Pak. Kita aja Pak kalau tahu materinya itu dari Hamin 5. Mas Gian, tanggal 7 kosong nggak? Kosong. Temanya apa? PDIP di antara Mbak Puan dan Pak Ganjar. Maaf, tanggal 7 saya cacar monyet. Pasti langsung begitu Pak. Kita komika juga punya rasa takut Pak. Aku ditelepon Mbak Rifana. Do, tanggal 7 stand up ya, bahas PDIP. Waduh Mbak, saya udah fokus PNS. Nah gitu kita. Bakalan fokus kita Pak. Fokus kita Pak. Masalahnya kan kenapa sih temanya tuh selalu berat Mbak? Selalu bahaya-bahaya Bang ya. Kalau diskusinya nggak apa-apa berat-berat. Diskusinya nggak apa-apa berat-berat. Minimal stand up-nya tuh yang ringan-ringan, yang santai-santai. Contohnya. Squishy misalnya. Bahas squishy. Kan santai-santai aja. Squishy apa sih Bang bahayanya coba? Misalnya temanya di antara apa persamaan Squishy dan PDIP? Lah jangan, sama aja kalau gitu Bang. Enggak, maksudnya kan mungkin ada persamaannya. Atau cari yang lebih trendy. Oh mungkin kalau trending yang santai adalah kenapa sih nggak bahas tentang pesulap merah? Nah pesulap merah. Iya kan Pak ya, tahu kan Bapak? Bapak tahu. Sama-sama merah. Sama-sama merah kok Pak. Sama-sama merah juga gitu. Kalau kita ngebahas pesulap merah, paling yang marah dukun Pak. Iya. Kalau kita bahas yang merah yang ini, kita bisa digeruduk banteng Pak. Nah makanya itu Pak, nggak ada teman saya namanya Enteng dipanggil Mbak Enteng. Oh iya, aman Pak, aman. Nyeruduk. Aman. Dari pikiran kita semua Betul. Tapi kita profesional. Profesional kita. Ketika dikasih tema itu akhirnya kita mencoba menganalisis. Dan kita pengen menyarankan malam hari ini di antara Mbak Puan atau Pak Ganjar siapa yang dipilih oleh PDIP. Kita sarankan ini, kita kasih saran untuk PDIP Pak. Dan saran kami di antara Mbak Puan dan Pak Ganjar yang harus dipilih oleh PDIP adalah Mbak Puan. Loh, tadi kan kompak dong. Yang belakang, yang analisis di belakang. Ya udah. Oke. Jadi yang harusnya dipilih oleh PDIP di antara Mbak Puan dan Pak Ganjar adalah Giring. Giring aman kan Pak ya? Kita ngasih saran kan bebas Pak. Demokrasi boleh dong Pak, demokrasi. Kita ngasih saran aja gitu Pak. Lagian kan Mas Giring kan bilang mimpi adalah kunci. Betul. Walaupun mohon maaf Mas Giring, nggak semuanya kunci itu asli. Benar. Dan juga mungkin Bang Giring juga mengajarkan kita. Kalau ada beberapa mimpi yang lebih baik dikunci saja. Bisa dikasih tahu ke orang-orang gitu. Betul. Walaupun kalau kita melihat ya, kalau kita juga punya data tentang. Kita punya data. Kita coba semalam ini kita sempat mencari-cari Pak kira-kira apa. Ternyata kita menemukan sebuah artikel. Ini dia bagus nih. Menemukan sebuah artikel penelitian yang bilang kalau misalnya ini dari seorang pengamat politik Pak bernama Adi Prayitno. Dia bilang begini. Dia bilang kalau Pak Ganjar dan Bu Puan itu punya kelebihannya masing-masing. Betul. Untuk dapat tiket Avenger bukan. Tiket presiden dong. Katanya Pak Ganjar itu kelebihannya adalah dia punya elektabilitas yang bagus di masyarakat. Betul. Dan Bu Puan itu katanya kelebihannya adalah Enggak, bukan. Enggak, pasti gue pengen belain Mbak Puan di sini. Gue pengen belain, maksudnya kalau orang-orang yang protes Mbak Puan kenapa matiin mic, gue belain.
Waktu itu kan rapat paripurna udah selesai. Betul. Mbak Puan matiin mic-nya biar rapatnya selesai. Karena Mbak Puan tuh lagi mikirin perut-perut anggota DPR yang sedang kelaparan. Walaupun anggota DPR nggak pernah mikirin perut rakyat. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Oh enggak bahaya. Bahaya lagi yang ini bahaya. Salah nulis yang ini Pak, salah nulis Pak. Lagi itu aku juga bingung gitu Bang. Kenapa orang-orang tuh pada marah gitu ketika Bu Puan matiin mic? Kan bisa jadi tuh ada ceritanya gitu. Misalnya Bu Puan dengerin orang yang ngomong, oh ya dia ngeliat tombol apa ini? Lucu sepertinya dipencet. Lah kok mati? Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Dan tapi saya sedih Pak. Saya tuh belain Mbak Puan banget. Akhir-akhir ini Mbak Puan itu, apalagi 2 hari ini ya, pas BBM naik ini banyak banget yang teriak. Kenapa Mbak Puan nggak nangis di saat Pak Jokowi naikin BBM? Karena pada zaman Pak SBY, Bu Mega dan Mbak Puan itu nangis. Waktu itu. Bahkan kata Bu Mega, ada artikel ya Bu Mega sempat ngomong gini, malam sebelum Pak SBY naikin BBM. Kalau misalnya besok sampai Pak SBY naikin BBM, saya akan mengerahkan seluruh kader saya turun ke jalan untuk beli BBM malam ini. Kalau besok naik harganya. Besok naik harganya. Makanya malam ini. Sebelum naik. Tapi yang jadi perhatianku juga Bang ya, masyarakat tuh banyak yang berdemo gitu. Kenapa Mbak Puan nggak nangis? Kenapa Mbak Puan nggak nangis? Semuanya pada panik. Harusnya ya buat teman-teman Bapak juga di PDIP, Mbak Puan, Bu Mega nih, apalagi Mbak Puan ya. Betul. Ketika ada yang demo pada nanya kenapa Mbak Puan nggak nangis, harusnya disikapi dengan tenang. Biar Mbak Puan bisa fokus surprise ulang tahun. Jadi kita punya solusi. Solusinya adalah kalau misalnya masyarakat pada datang, kenapa Mbak Puan nggak nangis? Kenapa Mbak Puan nggak nangis? Langsung aja Mbak Puan keluar. Itu kan langsung selesai gitu. Betul. Masyarakat yang demo ngelihat, nah gitu dong nangis. Karena sebenarnya ditunggu oleh mahasiswa adalah Mbak Puan nangis. Betul. Bukan BBM turun kok Pak, tenang aja. Turun sebenarnya. Yang ditanya Mbak Puan kenapa nggak nangis? Ya udah Mbak Puan nangis. Itu dia. Selesai masalah demo-demo. Dan aku juga memperhatikan ya, Mbak Puan tuh waktu datang ke sebuah daerah dia bilang sebentar lagi kita bakal punya pemimpin wanita. Wah, saya setuju. Itu bagus banget. Saya sangat setuju. Kenapa? Bagus banget. Karena sosok ini cocok jadi presiden. Benar. Dekat sama rakyat, bersahaja. Dari dulu emang cocok jadi presiden. Benar. Siapa lagi kalau bukan Bu Susi? Enggak salah lagi. Tadi yang benar. Lagi. Siapa lagi kalau bukan Mbak Puan? Terakhir yang benar ini. Live loh ini. Siapa lagi kalau bukan Giring. Aman kan Pak? Aman dari situ aja. Aman dong Pak. Aman dong. Aman. Lagi kalau ada yang nanya, emang cocok wanita jadi presiden? Cocok aja. Cocok wanita jadi presiden. Cocok aja Bang. Walaupun emang banyak bilang takutnya wanita gampang ngambek. Tapi saya belain nih buat para wanita. Wanita tuh ngambek kalau emang dihianati. Biasanya begitu. Kalau udah dihianati tuh bakal lama ngambeknya dong. Emang kenapa bisa begitu Bang? Jangan tanya sama gua, tanya aja sama Bu Mega kenapa masih ngambek sama Pak SBY. Kata dia Bang. Ini aja kata gua loh, tadi kan tulis bareng di belakang. Saya ikut Bang, saya ikut. Nulis bareng kata Gian Pak. Dia full dia nulis sendiri itu Pak. Masalah gini, kalau ngambek itu kan wanita tuh punya kata kunci 3. Biasanya begitu. Ini makanya jangan sampai kalau jadi presiden, wanita jadi presiden, kata-kata kunci ini dikeluarkan. Benar. Ada 3. Kalau cewek lagi ngambek nih, nggak apa-apa, terserah dan pikirin sendiri. Biasanya begitu. Takutnya 3 kata ini ke bawah-bawah pada saat jadi presiden. Misalnya aku presiden wanita dong. Ya. BBM naik, demo. Aku demo. Mau demo ke aku wanita nih. Bu, BBM malah naik. Ibu kenapa? Ibu ada masalah sama kita? Nggak apa-apa. Bu, ini BBM naik begitu, Ibu. Mau diam-diam begitu saja? Terserah. Bu, kalau Ibu begini terus, kita harus ngapain? Kita harus berdemo terus. Pikirin aja sendiri. Oke. Demo Pak, berbulan-bulan Pak itu Pak. Demo berbulan-bulan. Jadi chaos. Betul. Nah kalau kita bahas Pak Ganjar sebenarnya kita nggak punya materi ya. Benar. Karena Pak Ganjar elektabilitasnya udah tinggi. Ada satu Bang. Ada satu. Tadi waktu itu Pak Ganjar itu sempat di podcastnya Deddy Corbuzier. Rame karena Pak Ganjar bilang dia nonton film dewasa. Lah emang kenapa kalau nonton film dewasa? Bang, menurut penelitian orang yang nonton film dewasa itu bisa jadi pelupa Bang. Lah emang kenapa kalau pelupa? Bang, kalau misalnya Pak Ganjar menjabat dia lupa, takutnya dia lupa dia jadi presiden. Takutnya kan begitu. Misalnya kau Pak Ganjar. Aku masyarakat. BBM naik. Jalan di taman ini. Pak Ganjar, BBM kok naik? Lah kamu siapa? Loh saya rakyat, kan Bapak kan presiden. Lah emang iya? Takutnya begitu Pak. Takutnya lupa. Tapi Dok, bukannya nonton gak nonton emang pejabat suka lupa dengan rakyat? Kata Mbak Rifana. Kita tim komisi, terima kasih. Terima kasih Aldo dan juga Gian. Aduh ini promosinya kayak berkali-kali nih soal Mbak Puan Maharani. Ini Mas Arief dari tadi ketawa-ketawa terus nih. Ketawa-ketawanya gimana Mas? Menikmati gak Mas?
Menikmati ini suara-suara anak muda. Pemilih terbesar, pemilih milenial yang jumlahnya 60% dalam survei BPS. Jadi yang tadi gak boleh baper karena sekali lagi itu adalah kritikan-kritikan dan juga celetukan-celetukan dari anak-anak muda yang sekarang ini lagi melek politik. Sekaligus saya ingin menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir. Wasekjen PDI Perjuangan Mas Arief Wibowo, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Jember loh ini. Terus habis itu ada Direktur Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti, Ketua Ketum Kornas Ganjaris tuh. Saya belum familiar nih Mas Eko Kuntadi dan yang terakhir Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan. Terima kasih sekali semuanya Bapak-bapak dan demikian Political Show untuk malam hari ini. Saya Rifana Pratiwi. Sampai jumpa pada episode berikutnya.